Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Soleh. Kali ini Soleh akan kembali menemani teman-teman semua untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 5, subtema 3, dan di pembelajaran 3. Sudah siap belum teman-teman? Yuk, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari Tuhan. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya adalah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, kita juga akan belajar tentang masyarakat Bali yang bersatu. Dalam hal ini, materinya adalah persatuan dan kesatuan dan rasa toleransi. Teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman menjadi lebih paham terhadap materinya. Oke, langsung saja. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Nah, Soleh punya 3 gambar. Gambar yang pertama dari yang paling kiri itu ada kerja bakti membersihkan sungai. Gambar yang tengah atau yang kedua ada gambar gotong royong membangun rumah. Dan gambar yang ketiga adalah ada kegiatan mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Pertanyaannya, pernahkah teman-teman melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Ayo teman-teman, pastinya ada ya. Kita beruntung sebagai bangsa Indonesia karena memiliki rasa persatuan dan gotong royong yang tinggi. Nah, kira-kira faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Nah, kita dikenal sebagai bangsa yang sudah mengakar budaya dalam hal gotong royong, saling membantu, ya, atau tepo saliro. Nah, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Karena memang kegiatan kerja bakti gotong royong itu sudah menjadi adat, sudah menjadi budaya yang akan terus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sudah nyaman, sudah senang, sudah banyak terbantu dengan adanya budaya gotong royong ini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan yuk. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan, letak geografis Indonesia sangatlah strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Teman-teman, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya.
Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Nah teman-teman, demikianlah bacaan teksnya. Yuk sekarang kita jawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang tadi telah kita baca. Soal nomor 1. Bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Jawabannya adalah, bangsa Indonesia memandang keberadaan negara lain sebagai partner untuk bisa bekerja sama dan saling mendukung terhadap kemajuan bangsanya masing-masing. Yang kedua, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Ayo teman-teman, apa jawabannya? Ya, betul. Menjadikan kita sebagai bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Soal nomor 3. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat adalah menjadikan kita sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan keberagaman budaya bangsa. Selanjutnya, soal nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Ayo teman-teman, tadi sudah kita bahas ya. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Nah, kebudayaan daerah Indonesia sangatlah banyak, mulai dari kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas di tiap daerah Indonesia. Soal terakhir atau nomor 6, tuliskan beberapa bentuk budaya daerahmu. Contoh ya, ini Soleh karena berasal dari Jawa Tengah. Contohnya adalah kesenian wayang kulit, pakaian adat beskap, rumah adat joglo, dan makanan khas tentunya lumpia dan wingko babat. Itu dia teman-teman. Yuk sekarang kita lanjutkan, ada bacaan berikutnya. Ini bacaan yang cukup menarik. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi, banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata, perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong tahun 1480 sampai 1550. Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur.
Sekembalinya dari kunjungan tersebut, raja diantar oleh sekitar 40 prajurit kerajaan Majapahit yang beragama Islam. Hingga sampai kembali di Pulau Bali, ketika kepemimpinan Raja dalam Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini, masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya, seperti sholat Jumat atau Taraweh dan kebaktian Minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah, seperti masjid dan gereja. Cukup luar biasa ya. Ini adalah ilustrasi gambarnya ketika masyarakat yang beragama Islam di Pulau Bali ketika sedang melaksanakan ibadah, itu dijaga oleh dua orang pecalang. Sungguh harmonis ya kehidupan masyarakat di Bali. Yuk sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang tadi sudah kita baca. Yang pertama, menurutmu mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Para pecalang mau menjaga keamanan umat Islam sebagai bentuk rasa toleransi antar umat beragama. Apa manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat Muslim menjalankan ibadah agamanya? Nah, manfaatnya adalah terjaganya rasa persatuan dan kesatuan, serta terciptanya masyarakat yang harmonis dan toleran. C. Apakah manfaat yang diperoleh masyarakat Muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Tentunya masyarakat Muslim akan memperoleh rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan ibadah. Nah teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini telah selesai. Cukup menarik ya. Nah, pesan dari Soleh, jangan lupa teman-teman tetap semangat dalam belajar, tetap rajin belajar, tetap jaga motivasi dalam belajar. Ingat, masa depan ada di tangan teman-teman sendiri semuanya. Sekian dari Soleh. Soleh minta maaf jika ada sesuatu yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.